Maksud saya harusnya tadi kalau nggak maghrib saya dihubungi bisa muncul kan Pak ini. Kalau nggak maghrib kita dihubungi ya sudah saya bisa jadikan data itu Mas Bro. Sampun ta? Sun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim mimpin persidangan sidange urusan rebutan panganan. Cak Hasim dolan ndek cangkrukan. Rembugane urusan update soal Jombangan. Dulur Rebung sedaya pemirsa channel YouTube-nya Rebung, konco-konco teman-teman semuanya, malam ini kita kedatangan tamu Cak Robek Hasim Hasibuan. Beliau adalah wong Jombang. Ownernya Kedai Sufi. Kita bajak sebentar untuk ngobrol-ngobrol seputar update informasi Jombangan Cak Hasim. Jadi kalau tadi jenengan tanya ate ngopo-ngopo, kita nggak ada temanya. Nah, sekarang kita ngomong soal ekonomi dulu Cak Hasim. Apot-apot Itu soal ekonomimu. Kita ngomong soal ekonomi lemah, ekonomi global di Jombang. Situasi pandemi corona kan sudah mulai terkendali. Artinya sektor-sektor informal termasuk kedai, tempat makan dan sebagainya sudah mulai menggeliat. Ketoknya dari pandangan saya. Kira-kira bener tak itu? Pak Hakim bingung. Cak Hasim bingung pisan. Lho tekon ngono. Ya hitungnya omsetmu ndak tagak ngono lho. Saya kira soal ekonomi ya. Jadi kita masih dalam bayang-bayang krisis sebenarnya. Kalau Omikron ya, Omikron kemarin sudah mulai dibicarakan oleh tokoh-tokoh politik kan, bahwa Februari akan kembali bekerja di rumah ya. Saya kira kita semua sedang mengalami situasi gelap baca. Mangel gitu bahasanya. Jadi gelap baca. Di dalam konsep data-data yang disajikan pemerintah itu selalu kita dalam situasi baik-baik saja. Tetapi di lapangan enggak juga begitu, enggak juga baik-baik saja. Memang di dalam data-data yang bisa kita baca itu tidak semua jatuh ekonomi, bahkan yang kaya makin kaya, kira-kira gitu. Jadi posisimu sugih apa durung sih? Kok merasa yang kaya makin kaya? Nah, yang rakyat kecil saya kira bisa digambarkan terperosok bukan hanya ekonomi, tapi dijatuhkan mentalnya, Bung. Bagaimana narasi tentang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu sepertinya nggak ada pilihan selain bantuan dan celakanya itu pemerintahnya kadang-kadang bicaranya keikhlasan membantu harusnya kan tidak lagi membantu, bertanggung jawab kepada rakyat itu tidak ada lagi keikhlasan karena bukan beramal Pak Bro. Itu karena memang situasinya negara harus hadir ngono karo ya. Iyalah. Balik meneh isune iki. Halo Pak Presiden, gitu ya. Halo Pak Presiden. Nanti tolong dong Jokowi suruh ngecek datanya gitu. Ya nanti mungkin kalau kita ngomong situasi neng Jombang kan sebenarnya sudah hampir tidak ada toh Pak, ketakutan orang untuk keluar rumah. Saya kira
Ya, hari ini kelihatannya begitu Mas Bro, tapi saya sedang membaca hal yang kadang-kadang berbeda. Maksudnya begini, dulu waktu maklumat Kapolri itu 1 hari maklumat pagi, itu jam 3 saya sudah putuskan tutup. Banyak teman-teman yang nggak membaca ini akan genting, kayak sirine akan di mana-mana. Ternyata benar kejadian kan, cuma 2-3 hari setelah itu langsung sirine mana-mana, kira-kira gitu. Sama dengan PPKM terbatas itu ya. Ya. Dipikir sudah mulai baik, PPKM terbatas gitu kira-kira. Tapi memang itu toh situasinya. Nek wis normal terus gawe normal maneh lho menurut pandangan jenengan. Ya, jika gak normal itu gimana maksudnya? Saya kira ini kan iklim yang gak mampu dibaca oleh kita semua, oleh warga masyarakat dunia. Kalau tidak semua dia menjadi terlibat di dalam konsep permainan, ada bisnis, ada politik, ada perang wacana, kira-kira gitulah. Tapi memang tidak mampu kita warga dunia sedang tidak mampu menguasai seluruhnya. Bahkan Presiden Donald Trump itu kan kalah juga sama WHO kan. Iya. Nah itu situasi. Nah di negara ini kalau kita lihat misalnya konsep, kenapa jadi konsepnya PPKM gitu kan? Kenapa tidak karantina? Karantina ya enak tuh. Kan kita mesti baca Mas Bro, dalam konsepsi undang-undangnya kekarantinaan itu, kemudian menyebut kekarantinaan itu mewajibkan. Jadi negara berkewajiban memenuhi syarat-syarat kepada warganya. Tapi kalau sudah jadi PPKM ini sudah lepas dari undang-undang kekarantinaan, begitu Mas Bro? Iya, emang negara kan juga nggak mau jatuh toh. Nah gitu, itu alasannya politisi negara. Enggak, tapi jenengan sebagai pelaku usaha lah, sebagai pelaku usaha, milih di karantina, apa milih di PPKM gitu? Oh, saya tidak ingin keduanya. Nah, wes. Saya tidak ingin keduanya itu begini. Bagi saya sebenarnya negara itu gak pati sumbut saja. Jadi saya tidak ingin di PPKM, tidak ingin di karantina. Waktu puncak corona itu kita telah menjelaskan bahwa fakta telah menjelaskan bahwa banyak sekali orang meninggal di kampung-kampung di mana-mana dan tidak terurus di dalam konsep corona kan waktu puncak-puncaknya gitu. Ya akhirnya babah gitu kemudian dan lewat begitu saja. Tapi kita telah gagal membangun strategi wacana, informasi misalnya bagaimana Terawan bersikap, bagaimana Presiden awal bersikap. Kalau saya ingin bilang begini, ini kalau perang itu peperangan harusnya diatasi oleh Kopassus. Yang disebut Kopassus itu warga nakes lah, Bung. Warga nakes ternyata tidak memenuhi, tidak cukup alat perangnya gitu. Tidak cukup alat perangnya, tidak cukup personilnya. Nah, sementara di strategi awal misalnya orang bilang herd immunity gitu kira-kira kan begitu. Jadi sedang bilang perang sipil. Bagaimana mempersiapkan mental rakyat itu untuk keluar dari situasi. Itu kasus global loh, kita ngomong kasus Jombang sih, Pak. Sama, maksudku kan ini kan ngomong soal pedagang ini kan kemudian saya tidak ingin keduanya kan gitu kira-kira. Okay. Saya tidak ingin keduanya. Nah, pingin saya sih jadi pemerintah kasih informasi yang jelas. Kira-kira gitu. Maksudnya memang selama ini pemerintah tidak jelas memberikan informasinya. Padahal nenggon medsos macam-macam tuh update tuh betina loh. Berita itu update. Ya. Apa informasi apa sih dikarepin? Salah satu contoh misalnya begini. Kan kita misalnya salah satu contoh misalnya apa iya kita itu sebenarnya kekurangan oksigen waktu itu ya. Nah, kalau kita sedang mengalami kekurangan oksigen terus bagaimana strategi pengembangan penguatan orang-orang ini untuk
sebenarnya kan oksigen di mana saja kan, kira-kira gitulah Bung. Misalnya kan ada strategi kesehatan lah kira-kira. Strategi kesehatan itu saya kira. Kemudian kita bilang di medsos banyak informasi. Bagaimana kita menjelaskan informasi yang berbalik menyerang pemerintah, misalnya ada aktor-aktor bisnis ya. Kita nggak bisa jelaskan apapun, nggak punya kepentingan juga kita menjelaskan. Jadi kan ini yang benar yang mana kan bingung kita gitu. Gitu. Kira-kira gitu. Akhirnya ya kalau disuruh baca besok belum juga saya bisa baca. Apakah kita akan mampu untuk salah satu contoh misalnya begini, Omikron itu kan kalau cara baca media itu kan berita buruk kan jadi baik jadi rating. Sekarang masih laku enggak Omikron itu diberitakan sebagai sebuah kebahayaan yang nggak seksi gitu ya. Nah kalau sudah nggak seksi kira-kira itu jadi faktor yang kira-kira kita jadi agak tenang, kemudian ekonomi landai, kebijakan negara yang sedang kita harapkan tepat gitu kan Bu. Oke, nek balik ning persoalan apa jenenge bantuan itu loh. Keikhlasan negara bantu rakyatnya itu ya. Bantu rakyat yang bawah kuwi. Nek kowe kan malah di kampung kan nek jenengan kan gak layak dibantu, Cak. Oh, saya nggak mau dibantu juga. Oke, wis gak layak dibantu, wis mandiri kan. Dan maksudnya pemahaman, maksudnya kesepahaman antara pemerintah dengan rakyatnya pada situasi sekarang ini wis podo-podo durung kejadian terus. Oh ya belum, sama sekali belum. Faktornya masalah informasi itu ya. Informasi dan substansial informasi. Bagaimana Anda melihat sen negara terhadap kepentingan yang disebut prioritas? Nah, prioritas kesehatan itu apakah benar menjadi prioritas utama? Iya, nek iku Ngomong Jombang loh ya? Iya, ngomong Jombang. Loh kan apakah benar? Kowe bengok-bengok terus kan media itu kan soal jalan yang diapi-api sementara jalan lain bolong kan gitu. Oh, itu iya. belum lagi dibandingkan dengan kesehatan loh ya. Iya, kose. Nah, itu fakta yang lain, fakta yang lain. Tapi gini saya sih, kalau kita melihat kan, ini misalnya ambil kasus ya, ada beberapa kebijakan pemerintah kabupaten terutama itu kan yang melakukan namanya refocusing, realokasi, yang lain, dan kalau kita alasannya kan pengendalian pandemi COVID-19. Itu fakta loh, yaitu kebijakannya muncul dari pemilik kebijakan sendiri kan. Nah, iya berarti kan kenapa mereka dianggap masih belum peduli? Istilahnya benar. Oh, iya, Istilahnya. Tapi sing dileh kan sing penting dileh nang rada penting. Ngono kan, Bung. Atau sing orang lain menganggap sangat penting dileh sing gak pati penting. Nek padha ae refocusing. Siap kecemplung jurang. Gak apa-apa, ini gak nyebut jangan nyebut nama. Sudah tahu lah kita, Sudah tahu kita lah, Bu. Ini bukan soal individual, iya, ini soal organisasi, soal negara yang harus lebih tajam. Nggak ada negara yang nggak bisa dikritik. Dikritik dia institusi, Bu. Bayar oleh kita, Bu. Iya. Jadi kita beli teh begini, ini udah bayar pajak, Bu. Oh iya. Bayar pajak berapa? Bayar ya? Yang bayar perusahaan, Bu. Kita udah dibebankan. Nah, jadi kemarin itu diskusi ini kan gini tuh. Iku koncone produser gitu loh. Iya. Cak Hasim itu kan juragan kopi ya. Masa live YouTube neng KR53 kok isinya soal politik kabeh gitu. Dan ini hubungan opo. Terus yang terakhir kemarin itu Caimin kan mengkritisi soal, nah kalau misalnya sing diomongin Cak Hasim kemarin kan soal andai aku jadi bupati ya, bupati anak muda itu ya. Aku pengen take on itu. Latar belakang ngopo, tujuannya opo gitu. Loh, jangan ngomong sufi lah, Bung KR. KR, ngomong KR, oke ngomong KR. KR. Oh, sufi tidak digerebek maksudnya. Bukan. Lebih keren. Wah, ngomong KR 53. Aslinya mau kan punya perkenalan KR lah. Oke. Komisaris KR 53. Ini beliau Cak Hasim. Owner sufi tapi. Tetap. Biasa. KR 53 itu. Ya, kalau kita lihat secara narasinya dengan benar, dengan data-data yang kita sajikan di
mulai acara ya sebenarnya itu kan acara baik-baik, acara baik-baik di mana orang untuk belajar menjadi bupati, belajar kayak ada public speakingnya, ada belajar politiknya. Bagi kami ya menarik, kayak kira-kira kalau tiba-tiba bupatinya kelihatan keren, kelihatan keren anak muda. Tapi itu bukan persoalan saya urung keren toh. Yuk, bukan. Ketika tampil menjadi sangat keren kan bagus juga kan sebenarnya kan. Keren, sangat politis juga keren. Keren politis atau goblok sekalian nggak apa-apa juga kan. Jadi bego gitu ya nggak apa-apa Bung. Neng keren. Enggak juga. Keren acaranya. Artinya kan banyak juga bupati yang nggak pintar-pintar juga kan, di banyak bupati di banyak daerah lah, banyak daerah. Gitu kira-kira Bu. Apa? Pertanyaan tadi apa? Iku lho, latar belakang dan maksud dan tujuan kayak proposal itu berarti. Ya kan idemu dia ingin menghadirkan sebuah latihan yang sekaligus menjelaskan kaleidoskop lah, pengingat-ingat tentang soal hari ini. Iya. Jadi kalau bicara jalan ya hari ini jalannya pada rusak Bu. Dikonfirmasi lah di bupati ini, bupati anak muda ini. Kebetulan faktanya kan memang jalannya pada rusak di pinggir-pinggir itu dan sudah pada berpartisipasi orang untuk menempel itu kan udah luar biasa saya kira. Nah ya dikonfirmasi ya, konfirmasi. Kebetulan jawabannya misalnya ya nggak apa-apa, yang penting bisa dilewati. Kalau nggak lewat ya nanti baru masalah kan, nggak apa-apa juga gitu. Itu jawaban bupatimu itu ya? Bupati. Jawaban bupatimu itu ya? Iya. Kan kira-kira ya sederhana saya kira. Kira-kira menjelaskan faktanya itu kira-kira. Kan nggak salah juga kan? Nggak salah, benar itu. Salah. Selama masih dilewati, berarti kebahayaannya masih belum bahaya, masih terkendali itu ya. Kasusnya misalnya nek urung ono sing mata itu urung dandani ngono. Waktu itu pertanyaan nggak dibikin begitu. Begitu. Belum. Kalau kamu hostnya waktu itu mungkin bisa. Ya, besok kapan-kapan aku undangin yang tak mati kan, tak ngehosti bupatimu. Gitu. Terus ekspektasimu apa, Cak? Ekspektasi harapanmu dengan apa? Kalau anak-anak itu kan memang diajari untuk dikondisikan untuk belajar, untuk kritis, untuk skeptis pada situasi ya. Tapi harapannya ke depan? Saya kira kan nggak ngomong soal Bupati Jombang saja. Kalau KR53 itu kan maunya begini Bu. Jadi dia adalah media advokasi. Media advokasi untuk the voiceless ya, suara yang lemah kira-kira gitu lah Bung. Bersuara bagi suara yang lemah bersuara. Nah, kira-kira gitu Bung. Agregator ya. Nah, kira-kira gitu. Yang kedua misalnya isu-isu yang dikawal kan isu-isu yang ya nggak populis, membuat kedai gak payu nggak popok. Tapi nggak apa-apa kira-kira. Nah, yang penting omset loh. Kalau dianggap itu politis gitu. Tapi kan kita segmennya orang-orang yang mengerti Dharma. Mengerti Dharma. Itu satu situasi. Yang kedua, kita ini sedang sepi Bu. Sepi kritis. Kritik ya. Jadi rakyat itu harus diajari untuk mulai membangun negara yang semakin lama semakin maju. Kritis itu adalah bukti cinta tanah air dan bukti pro kemajuan terhadap posisi negara yang sedang kita mau on the track untuk maju. Jadi negara jangan makan rakyat mitos. Kira-kira gitulah maunya kita. Maksudnya ngasih makan rakyat Mitos gitu kira-kira gitu. Tapi kan kontribusi negara kan ya nyata tuh Pak. Mau nyata nih misalnya ngomong anggaran tuh kan. Kita ngomong negara kecil kita di sini kan APBD itu kan dia cair ke rakyat juga. Juga ya. Juga ya maksudnya Iya, akhirnya laporannya kan ya sudah sampai ke tujuan kan ngono tuh kan. Juga gitu ya. Selain juga itu ke mana itu Bung? Ke rakyat kan ya sampai juga. Ini kalau bertanya Mas Bro ini sudah bisa dijawab sendiri.
Loh, gak iso no, kene mengafirmasi narasumberku. Yang ketiga itu, Bung. Jadi kita sedang ingin membangun atau meletakkan atau membantu mendefinisikan. Jadi rakyat itu atau kita semua sudah mulai lupa dengan definisi. Misalnya definisi jurnalisme itu jadi 86 cuan. Kades-kades itu ngerti misalnya ada jurnalis, mesti kan sudah siapkan duit dulu ya. Kelas, amplop dan cara baca kelas, kelasnya piro. Ngono, Bung. Nah, ini desa ngendi? Ini masalah. Ini desa ngendi? Itu semua desa. Termasuk desa Mujukrapa kira-kira. Ini karepmu lho, aku pasrah. Enggak. Tapi kan itu nek ngomong soal, ya saya nggak mau masuk terjebak ke persoalan-persoalan yang nek faktanya ada tapi ceritanya dari sumber kan ke atas kan. Ya justru maksud saya kan saya bilang KR ingin membantu mendefinisikan. Harusnya kan tidak begitu. Tidak semua wartawan, tidak semua jurnalis itu begitu, Mas. Sehingga sumir orang udah lupa definisi jurnalis itu apa. Ya atau mungkin mindsetnya teman-teman jurnalisnya berbeda, bisa wae itu. Iya, maksudku kita sudah nggak berimbang, jadi pemahaman orang terhadap jurnalis itu sudah nggak berimbang. Jadi misalnya rakyat baca wartawan toko berarti memang dianggap golek-golek masalah gitu. Iya, Bung. Nah, itu kira-kira situasi. Itu satu situasi misalnya jurnalis, kemudian kita sedang ingin bangun definisi feodal, definisi patriarki, definisi oligarki, definisi komunis, itu semua sudah jadi kabur ya. Sudah kita mulai bangun definisi untuk membantu. Sebenarnya cara melihat orang itu juga terkait dengan bagaimana mendefinisikan sesuatu. Kira gitu. Oke, itu soal KR 53 kan. Cuma kan ini misalnya memang ada persoalan kan. Saya sepakat dengan Cak Hasim, misalnya ada persoalan di desa sekalipun, sebenarnya tidak ada kewajiban desa untuk memberikan sesuatu kepada jurnalis. Oh ya kan, harusnya enggak toh. Harusnya enggak. Dan kalau dibaca bagus itu harusnya enggak. Maksudnya enggak semua wartawan begitulah. Oh ya. Enggak semua wartawan begitu. Tapi juga enggak semua desa juga begitu kan ya. Kalau desanya sedikit sekali desa yang nggak begitu, saya cek gitu. Jadi kalau ada wartawan lewat ya sudah disiapin. Kelasnya piro, Mas? Ngono. Oh, nganggo kelas. Cak, kita kelas berapa? Aduh. Oke. Melebar jadi setelah ngomong KR 53 dengan visi-misi yang seperti itu. Keren sih, Cak. Salah satu contoh ini menarik yang misalnya salah. Kemudian kita perlu definisi alternatif. Galian C. Kasus Galian C itu kan orang itu terdeskripsi tentang izin pertambangan kelas C itu kan. Perizinan. Kan tambang itu selalu dibaca izin, gak izin. Iya, metu izinnya kok gak metu. Metu izinnya atau gak metu izinnya. Bagi KR 53 atau bagi rakyat jelata atau bagi rakyat yang punya sawah, itu harusnya, Bung, sebelum terjadi itu kalau dia mengetahui definisi Galian C, itu harusnya bisa tidak berperkara izin atau tidak izin perusakan lingkungan kalau dia di lahan-lahan produktif. Cuma persoalan di Jombang ini kan persoalan selalu harus lewat, wis bolong, wis lubang-lubang baru persoalan, sehingga akhirnya jadi izin nggak izin. Ya memang kita mengerti filosofi itu kok, lebih baik minta maaf daripada minta izin tuh kok. Sebenarnya kan kalau rakyat bisa diajari untuk misalnya bikin legal standing tipis-tipis lah ya ke DPR sebelum kejadian, tentu saya ingin bilang ini sebelum kejadian. Kalau sudah kejadian rumit, Pak, nanti dipanggil ini nggak izin, pengusahanya panggil polisi, loh kemana ini kasusnya setelah itu, bingung kita nih kan, bingung lagi panggil. Tapi ora persoalan iki kelas piro ngono iki ya. Wah, itu gak milih-milih adik, Bro. Iya. Nek wis nang lek mancing nang kono kan bisa ono subjeknya, Bung. Kan gak iso. Gak iso ya. Gak iso. Iki kelas piro gak ya? Ya juga, Bung. Kok gitu aja kok. Kira-kira tapi kan kita sedang ingin bilang
bahwa rakyat harus membangun definisi kalau dia dibangun di atas lahan pertanian produktif itu kerusakan lingkungan, Mas Bro. Bisa diselesaikan oleh DPR, oleh bupati, oleh partai politik yang merasa nyoblos di situ yang belani harusnya. Nah, persoalannya kan kalau sudah bolong, saya sebenarnya tadi itu sudah tidak lagi menjadi definisi KR karena izin salah. Terus kedaden. Gak izin salah. Aku malah bingung ngerti terus ke opo itu. Bentuk aku paham dan sebagainya. Tapi kan itu tidak iso serta merta kok. Butuh proses. Itu siapa sih bangun? Butuh waktu. Bukan masalah siapa sih bangun. Yang jadi persoalan kan gini. Sebenarnya kan sudah sangat cukup banyak suara-suara kritis atau suara-suara skeptis di media sosial misalnya. Nyetatus opo kayak tentang jalan, tentang layanan ini, layanan itu dan sebagainya. Jangan lapor polisi, lapor saja netizen gitu itu tak. Oh iya itu kan. Itu tak konfirmasi loh tadi barusan. Nah, berarti kamu bilang hijau tadi kan? ojo aku ora ngomong salah kuwi. Bukan. Artinya gini. Malah bukan usaha lapor polisi atau bukan lapor Pak, tapi kan gini, ini soal layanan publik kan. Ya. Soal layanan publik itu bukan layanan hukum. Ini ngomong layanan publik. Misalnya enek keluhan tentang jalan, enek keluhan tentang apa, itu kan kalau misalnya kita mengajukan komplain ke pihak-pihak terkait kan, biasanya kan jawabannya kan kalau nepai itu pas programnya langsung dieksekusi kan. Tapi kalau nggak nepai kan jawabannya kan ya kok sik tunggu dulu jatahmu belum teko kan gitu kan. Dulu isu tak Gak ngerti aku lho piye sih sampean kok gak ngerti. Aja ngono. Gak main krungu kok. Kampung suwi tak gak dulu tekan. Gak paham aku. Nah, aku iki urusanmu, sing advokasi kok malah sing advokasi kok. Gitu loh. Artinya sebenarnya wis ono sih suara-suara kritis itu. Suara-suara kritis untuk ngomong bahwa ada ketimpangan, ada ketidakadilan, ada ketidakberesan dan sebagainya sudah ada. Terus gitu. Nah terus suara-suara itu bisa membesar ketemu karo KR53 misalnya. Itu kan jadi lebih keren toh mestinya lah. Oh iya. Terus menggulung menjadi obat, menjadi globalisasi luar biasa. Ya kita mau begitu Mas Bro. Kapan mulai ini? Loh sudah mulai kan. Memang kita sudah mulai dari siaran Mas Bro. Ya menjadi media advokat. Saya kira kita sudah mulai progres. Bagaimana orang berapresiasi untuk masuk isu ini masa kira-kira. Berarti sudah ada yang komentar ya? Oh sudah minta banyak. Isu ini diangkat, Banyak isu ini. Banyak. Minta isu ini diangkat. Oke. Nek ngomong soal update Jombang kekinian wae to. Aku nek ora salah lho, nek ora salah ngitung kan. Bukan pemerintah. Kabupaten Jombang itu di akhir tahun kemarin kan membangun fisik itu banyak sekali kan. Nek tak turut ke saya itu kan nek misalnya turun tol Bandar, Ngiri itu kan Pasar Perak dibangun. Terus ngetan lagi sampai alun-alun dibangun. Jalan Wahid Hasim dibangun, terus ngidul, yang kono enak puskesmas ngendi, kono kae dibangun, terus kono dibangun, terus yang terakhir ini kan lagi wis dadi nerung dibuka itu kan jembatan Ploso itu dibangun. Aslinya kan negara juga nggak diam saja soal bangunan. Tuh, negara diam saja ambruk Bang. Lah makanya itu. Ya kan gak iso diam saja merambat, kan ngono, merambat atau merayap, kan tetap jalan. Ya artinya kan gini, apa jenenge negara itu tetap hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya loh. Weh, tenang ta. Lah ya nek ndelok bahwa Lah tak takon tenang ta. yo gak ngerti apa kan. Aku tekon awakmu lho, Kak. Yo nek aku skeptis. Oh, aku skeptis. Kayak mau takon koyo yo. Nek aku skeptis, makanya tanya jenengan. Orang yang punya kemampuan advokasi, punya media alternatif itu kan mestinya data itu kan terpapar dengan jelas. Saya kira tadi di awal kita sudah bicara data lah, dikit-dikit lah.
Sekarang kan yang bisa kita lihat itu ya pertanyaan saya tenang Tuhan mengandung ruang apa, menggelitik Mas Anhar ini lah, masa gitu aja nggak bisa baca. Saya lihat FB-nya juga bunga-bunga terus tuh. Saya ini status FB status pansos ya Cak. Saya kan lah status FB terakhir pansos. Ya negara kan nggak bisa dianggap kalau sudah berjalan. Bahkan berjalan cepat itu juga bisa keliru Mas Bro. Itu kira-kira gitu aja yang ingin kita bicara soal visi kerakyatan itulah. Kalau nggak visi kayak 53 berjalan cepat itu juga bisa keliru, apalagi dianggap sudah berjalan gitu. Terus kita sedang ingin bilang refocusing, refocusing, realokasi gitu kan. Misalnya kita bongkar data saja, misalnya apakah refocusing yang difokuskan untuk membuat lebih fokus itu duit dipindah itu menjadi lebih pro rakyat banyak atau lebih pro rakyat sedikit, itu kan sudah bisa dihitung Bro. Sederhana sajalah kita ini memahami konsep itu gitu. Nah, hitungannya teman-teman KR53 sih hitunganmu. Karena ini KR53. Kita punya dana, misalnya ngomong APBD ya. Berapa sih APBD kita tahun kemarin? Enggak baca 2 sekian triliun. Kan bisa dihitung tuh persentase yang benar-benar kembali ke rakyat banyak itu piro menurut Bisa dihitung. piro hitunganmu. Saya nggak ngitung sangat detail begitu. Maksud saya harusnya tadi kalau nggak maghrib saya dihubungi, bisa muncul kan Pak. Kalau nggak maghrib kita dihubungi ya sudah saya bisa jadikan data itu Mas Bro. Kan tidak juga lama-lama kita bisa sediakan data itu dan ada konsepsi temanya ini Mas Bro. Gitu. Enggak, aku sama Cak Hasim nggak pengen pakai tema. Lah kayak gini nih terus kamu takon data dengan detail kan ya? Ora detail. Bagi saya sederhana saja. Kalau ruangnya data itu dibantu oleh rasa, rasa kita nih yang tadi itu, misalnya istilah yang kau pakai untuk menggunakan refocusing, realokasi. Itu istilah negara. Dua istilah pembenaran, misalnya dua istilah pembenaran itu, misalnya diukur dalam konsep jumlah orang itu logik enggak atau diusul dalam hazard kebahayaan logik enggak ya enggak begitu logik lah Mas Bro. Sing logik ngendine enggak logik dipindah itu enggak begitu logik karena tadi itu di dua ukuran banyaknya jumlah dan kebahayaan itu enggak logik. Tapi misalnya gini, ngomong Jombang ya, saya ngomong Jombang. Saya nggak bicara ini salah atau benar sebenarnya, tapi fakta. Itu fakta media. Yo fakta tapi kok mesti akhirnya kan yo salah apa bener Bung. Urusanmu gue. Enggak, gue kan gue fakta jadi ini yo. Fakta media, realitas media ngomong gini. Lah media sosmed sing isi awak terus piye? Ngomong. Cek misalnya Instagram Dinas Kesehatan Jombang itu ya. Grafik warga yang terpapar dan sebagainya itu sudah turun sangat drastis kan. Ya pasti. Kita terlambat tuh. Enggak masalah terlambat, tapi maksudnya dari daerah-daerah lain kan turun. Tapi kiri-kiri loh Bung. Enggak masalah itu maksudnya. Enggak masalah kiri opon dhisik. Tapi faktanya bahwa kebijakan tentang refocusing penanganan terus dengan capaian target yang akhirnya medun yang dulu ratusan bahkan sampai ribuan sekarang tinggal satuan per kecamatan misalnya itu kan jadi relevan toh Bu? Apa sudah relevan menurut? Ya kalau dibacanya sekarang kamu bilang relevan ya relevan. Dibaca sekarang. Iya. Maksudnya saiki sih. Karena gini toh Bung, variabel yang dipakai itu kan hari ini, waktu hari ini. Waktu kemarin kita terlambat banget, yo nggak relevan Mas Bro. Karena yang lain wis rampung gitu. Kita kurang mari. Piye toh Mas Bro iki ya? Iya. Pak produser sudah WA sudah. Lapor ke, nanti langsung dikirim. Besok sekutan bocah iki. Berarti kalau bacanya kemarin ora relevan ya? Ya, belum relevan. Belum relevan. Aku juga gak ngerti sih, karena ya
saya tidak terlalu mencermati berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tentang pengendalian dan sebagainya, itu tidak terlalu mencermati. Tapi bahwa pembangunan fisik di mendekati akhir tahun 2021 kan begitu melimpah, begitu kenceng, itu kan apa ya, itu bagian dari refocusing gue apa gimana kan, itu orang ngerti. Ya kelihatannya kan memang ada refocusing ke situ, tapi kan apa? Ya kalau ke pembangunan saya kira nggak logik. Tapi kalau untuk misalnya untuk ke kesehatan ya gambarnya logik atau Matematikanya atau ya kepalanya itu logik gambar besarnya, tapi detailnya kayak apa yang kita mesti dicek lagi Mas Bro. Ya oke. Tapi kan gini, Jasim, kebijakan negara secara besar itu kan waktu aku nonton podcastnya Menteri Keuangan itu kan bahwa kesehatan itu tidak bisa diabaikan, tapi ekonomi juga jangan ditinggalkan kan gitu kan. Makanya kan kalau boleh berasumsi atau menyimpulkan refocusing kan di sini kan, di kesehatan dan di ekonomi kan gitu kan. Makanya aku tadi tanya jenengan tuh soal geliat ekonomi di Jombang. Kalau pembangunan di Jombang itu kan bukan untuk penguatan ekonomi dalam jangka pendek, misalnya bangun trotoar itulah disebutkan kan. Enggak dalam jangka pendek, saya kira jangka panjang Mas Bro. Pembangunan alun-alun masih dalam jangka panjang. Jangka panjang. Berarti udah rampung kita alun ya? Apanya? Burung rampung tuh jangka panjang. Bukan, pembangunan, konsepsi pembangunan ekonomi yang kamu sebut. Misalnya kalau dikaitkan untuk mempercantik kota itu kan ono kaitan ekonomi disebut jaremu ben gak mati. Tapi kan dalam jangka panjang. Jangka panjang. Kalau memperbaiki pasar hari ini mungkin ya langsung kan dong. Misalnya kan kayak gitu kira-kira. Perdebatannya kan gitu-gitu, tipis-tipis. Iya, itu kan sektor yang menjadi fokus, maksudnya fokus negara gitu ya. Maksud tuh misalnya kita kembali ke persoalan sektor ekonomi informal, teman-teman yang bergerak di tempat-tempat makan, kuliner, terus di pasar-pasarnya mereka yang berjualan secara langsung ke masyarakat, itu sakjane kan. Iki sakjane wis mulai normal apa tuh? Tanya kan kembali nang awal tadi. Ya sekarang itu aja padha turu sore.